Om Swastiastu. Tabi salamat lingun alatai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembelajaran bab 2 mengenai materi Upaweda. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Om Purwojato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasanas Tapaso Datistat Tasmajatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarve Amrita Sakam. Baik, anak-anak sekalian, apa sih yang akan kita bahas di dalam bab 2? Yang pertama itu mengenai kitab suci Weda. Nanti akan kita bahas bersama apa itu Weda. Kemudian poin yang kedua, pengertian Upaweda. Kemudian poin nomor 3, kedudukan Upaweda dalam Weda. Jadi nanti kita akan bahas dan harapan saya kalian dapat mengetahui di mana kedudukan Upaweda dalam Weda tersebut. Poin keempat, itihasa. Jadi setelah kalian mengetahui kedudukan Upaweda dalam Weda, itihasa ini merupakan bagian. Nah, yang termasuk ke dalam itihasa, ya itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Kemudian poin yang nomor 5 itu Purana, memuat tentang cerita-cerita sejarah kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Kemudian poin nomor 6, Arta Sastra, ajaran tentang kepemimpinan. Kemudian ada poin 7, Ayurveda, itu ilmu pengobatan. Kemudian yang terakhir, poin nomor 8, Gandharwa Weda, ini ilmu seni. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pembahasan dari yang pertama, yaitu kitab suci Weda. Ya, jadi kitab suci Weda itu adalah wahyu Ida Sang Yang Widiwasa melalui perantara para maharsi. Maharsi mendengar sabda dari Ida Sang Yang Widiwasa dan mencatatnya. Hasil pendengaran maharsi tersebut ditulis dalam sebuah buku atau kitab. Itulah yang disebut dengan Weda, yaitu kitab suci yang berisikan ajaran-ajaran agama. Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Apa itu Weda dan bagian-bagian. Baik, apa yang dimaksud dengan Upaweda? Upaweda diartikan sebagai Weda yang lebih kecil. Nah, dalam Weda itu ada Upaweda bagiannya. Jadi karena Weda itu sangat luas ya. Dan merupakan kelompok kedua setelah Wedanga. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Weda berarti pengetahuan. Jadi kesimpulannya Upaweda adalah sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Dalam kita mempelajari Upaweda, diharapkan kita memiliki pengetahuan dan pengarahan mengenai pengetahuan dan peruntukan ilmu pengetahuan yang dimaksud. Selanjutnya, kedudukan Upaweda dalam Weda.
Kedudukan Upaweda dalam Weda. Ya, jadi di dalam bagan ini bisa kita lebih mudah memahami. Yang pertama di sini Weda. Ya, dibaca Weda meskipun tulisannya Peda gitu ya. Ini bahasa Sanskerta. Tulisannya Peda tapi dibacanya Weda. Weda itu sendiri berasal dari kata wid yang artinya pengetahuan. Jadi Weda ini mencakup pengetahuan baik pengetahuan spiritual dan pengetahuan duniawi. Jadi pengetahuan Weda ini sangat lengkap sekali. Nah, Weda itu dibagi menjadi dua. Weda Sruti dan Weda Semerti. Apa sih Weda Sruti itu? Weda Sruti adalah pengetahuan yang langsung diterima oleh para maharsi. Ya, langsung diterima dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, kemudian Weda Sruti itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan yang terakhir Atharwa Weda. Rigweda ini berisikan mantra-mantra suci. Samaweda ini berisikan tentang doa-doa pujian. Kemudian Yajurweda ini berisikan tentang pengaturan yadnya. Kemudian Atharwa Weda ini berisikan tentang ilmu mistis. Kemudian Weda Semerti adalah pengetahuan yang tidak langsung. Artinya pengetahuan yang didengar dari para maharsi yang disampaikan oleh murid-muridnya. Nah, itu disebut Weda Semerti. Jadi Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Sruti, Weda yang didengar langsung. Weda Semerti, Weda yang tidak langsung. Gitu. Tapi di sini sama-sama tidak ada bedanya. Gitu. Sama saja itu pengetahuan Weda. Weda Semerti dibagi menjadi 2, Wedanga dan Upaweda. Nah ini. Jadi Wedanga ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu Siksa, Vyakarana, Chandra, Niruda, Kalpa, Jyotisa. Yang pertama itu Siksa. Siksa ini petunjuk arah menggunakan mantra itu sendiri. Kemudian yang 2, Vyakarana, adalah tata bahasa dalam Weda itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Canda, lagu atau nyanyian suci. Poin yang keempat, Nirukta, adalah penafsiran otentik kata dalam Weda tersebut. Kemudian poin nomor 5, Jyotisa. Ini adalah ilmu astronomi. Pembentukan hari-hari baik, ya, atau ilmu perbintangan. Poin yang terakhir yaitu nomor 6, Kalpa, adalah aturan-aturan upacara yadnya. Materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu tingkat SMP kalau nggak salah kelas 7 ya. Ya. Kita ke bagian yang kedua dari Semerti yaitu Upaweda. Jadi Upaweda ini yang sekarang kita bahas dalam bab ini. Disinilah kedudukan Upaweda itu.
Ya. Weda, kemudian Weda dibagi menjadi dua, Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Semerti dibagi menjadi dua, Wedangga dan Upaweda. Nah, disinilah Upaweda itu. Upaweda itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Itihasa, Purana. Yang ketiga Arthasastra, Ayurweda. Yang kelima Gandharwa Weda. Nah, Itihasa ini Itihasa karena benar-benar pernah terjadi. Ya. Yang termasuk ke dalam Itihasa itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Kemudian Purana ini memuat cerita-cerita kerajaan-kerajaan pada zaman sebelumnya. Arthasastra ini memuat tentang kepemimpinan. Ayurweda ini ke pengobatan. Gandharwa Weda ini ke ilmu seni. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari Upaweda itu sendiri? Tidak seperti kita mempelajari Weda Sruti, itu Rigweda, Samaweda, dan seterusnya. Karena untuk tahapan kita, ya, yang dianjurkan itu adalah kita mempelajari Upaweda melalui dari Itihasa. Itihasa ini kan memuat cerita-cerita seperti Ramayana dan Mahabharata. Ini sebenarnya juga penyampaian dari Weda melalui cerita yang sangat mudah sekali kita pahami, kita mengerti. Yang dimana kita tahu cerita Ramayana dan Mahabharata ini sampai sekarang masih banyak sekali penggemarnya, gitu ya. Cerita ini terus didengarkan. Nah, cerita-cerita ini mengandung prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan yang luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan Weda Sruti, Rigweda, Samaweda, Ayurweda, Atharwa Weda. Ini sebenarnya yang mempelajari ini adalah mereka para pemimpin agama. Karena di sini mantra-mantra, ya, yang mempunyai syarat dan ketentuan mempelajari. Jadi demikianlah dalam pelajaran Upaweda ini. Sudah sangat jelas kedudukan Upaweda di sini, dan saya harapkan kalian semua memahami. Kalau tidak ada yang nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita adakan tanya jawab di mana. Saya kira untuk hari ini demikian penjelasan dari saya mengenai Upaweda. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas apa sih Itihasa lebih luas, Purana, dan seterusnya. Cukupkan sekian, dan mari kita sama-sama mengucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om Sahai.